Jadi kalian nih harus gini ya. Kalian kalau misalkan buat usaha, jangan pikir uangnya duluan. Kalian harus punya. Sebenarnya hal yang paling penting itulah Satu, udah jelas semua? 3, action. Iyo, kembali lagi. tas. Gede ya. Iyo, kembali lagi di channel terkeren terkenal aja. Apa ada nasi itu? Jadi kali ini kita mendatangi satu bintang tamu. Jadi kalian itu pasti tahu apa itu mix denim. Yang tahu clothing, mix denim, yang tahu kuliner, tahu apa namanya, MD street food. Jadi, Saya nggak tahu. gimana anda ini? Cek 5002. Action. Yo, kayak kaset macet. Kembali lagi di channel terkeren, terhebat, terajah. Nah, pokoknya mantep pokoknya. Kita mendatangi salah satu brand terkenal di Kuta Selatan. Jadi yang mengikuti jalur clothing, mungkin kalian tahu apa itu mix denim. Wah, mix denim. Jadi yang kuliner tahu MD Street Food. Ya, habis itu, ya itu dah pokoknya. Ya. Jadi kalian tuh pasti tahu kan mix denim apa, tapi kalian tahu nggak siapa yang punya mix denim itu? Cuman saya. Halo bosku. Oke. Ini diobrak-abrik. Padahal di gudang loh. Ya, padahal teman saya punya villa loh. Villanya nggak mau dipakai gitu. Ini ke gudang yang kotor ya, ini di sini kan yang buat video ada-ada aja emang. Ada teman saya tuh. Tolong Puja Pila, tolong Puja Pila sponsori saya. Puja Pila, tolong. Si genah bohong bangsa. Wajah. Puja Pila, tolong sponsori saya. Pokoknya dia ditinggal nikah sama mantannya. Oke. Tuban atau Penta? Indri atau Bulbul? Wow. Tolong Puja Pila sponsori saya. Oke, Putu, apa kabar? Baik, tapi lagi gerit. Masa corona. Ini dia nggak gerit guys ya. Dia nih pulang dari kapal tuh udah bawa duit segempok gitu loh. Kalian kalau mau bagi gini prank-prank duit sama dia gitu loh. Ini dalam toganya nih orang ada duit dalamnya. Ntar mereka dia bagi-bagi. Enggak ya guys ya. Di sini ada iPhone-nya, ceritanya iPhone gitu ya. Gimana kabar? Baik sekali. Ya gitulah. Bagaimana Gimana? keadaannya nih bisnisnya? Ya kalau bisnis tergantung ya. Kalau bisnisnya bisnis kuliner kayaknya beberapa masih jalan sih kayaknya. Cuma kalau kondisinya kayak gini, terutama bisnis fashion pasti penurunan, bisnis apapun pasti menurun sih. Ya, Tapi kayaknya kurang sesuatu. Saya punya ini juga. Samudra pakai kaca hitam, saya harus pakai kaca hitam gitu. Ya. Ini loh. Sebenarnya ini kacanya kaca min gitu loh, bisa dibuka. Wow. Tolong Demi kalian solidaritas kita harus sama gitu. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan apa ini. sponsor kacamata, tolong sponsori saya. Ini juga dan belum dia. ada sponsor. Oh, tidak ada brandnya. Tidak ada plaster seperti video kemarin. Bodoh. Aduh. Disponsori tumbler Bukalapak. Bukalapak. Jadi beli di Bukalapak. Nah. Oke. Ya gitulah. Bisnis ya lebih ini sih, lebih jauh nurun sih. Sepi sih udah biasa. Kalau saya sih biasa sepi ya. Oke. Kalau saya biasa nggak pernah dapat rame, jarang. Oke, sih. Sepi terus. Karena tambah si Konoha ini, tuh. Makanya saya punya kalung gini. Ini saya ke Konoha dulu dikasih ini biar anti corona gitu. Oh, Kalau kalian nonton Naruto ini sama ya kalungnya.
Inilah ciri-cirinya. Oke, I see. Oke, tadi kan lama nih. Tadi kan ngomong sudah lama sepi bagaimana ini tuh. Jadi mix denim ini sebenarnya dari tahun apa sih? Dari tahun. Nah, ini dah sebenarnya. Nah, Apa namanya, kalau mix denim ini sebenarnya dulu saya sebelum punya mix denim ada brand satu, mungkin teman-teman daerah dekat rumah Jimbaran gitu pasti beberapa tahu lah brand itu. Cuma setahun aja saya di sana, akhirnya saya mengundurkan diri ya. Saya mengundurkan diri. Ya istilahnya karena begitulah, kalau namanya masalah uang kan sudah beda lah urusan, mau teman-teman segala macam ya gitu. Daripada kita temenannya lebih memburuk, lebih baik kita salah satu ada yang keluar. Cuma nama Mix Denim itu udah duluan barengan ada gitu. Kenapa namanya Mix Denim? Karena dulu pasti kalian pernah tahu lah brand Peter Says Denim. Itu satu, saya sering banget dulu beli produknya itu. Terus brand lokal juga banyak gitu. Cuma yang paling saya sering beli itu sama brand-brand luar-luar gitu. Zaman dulu 2010 gitu, 2010. Tapi setelah itu mikir kenapa nggak coba tuangin aja ke brand. Kayak teman saya ngajain dulu ngajain buat usaha, buat brand. Cuma dulu tuh ya sekedar ya pasti tau lah dulu biar gaya-gayaan aja lah. Tapi dulu memang jualan baju tuh udah kayak kacang bro, bener. Dulu tuh jualan baju kan dulu sistemnya distro kan jarang kan, jadi mereka pre-order lah gitu istilahnya. Dulu tingkat supportnya tinggi banget gitu, makanya coba akhirnya ya jalan. Terus ternyata ada kejadian seperti itu, akhirnya muncullah nama ini tak pakai gitu. Kenapa Mix Denim sebenarnya bukan maunya itu, karena pinginnya namanya inisial nama saya MD. Nah, cuma bingung namanya apa ya. Ya itulah jadinya nyampur-nyampur, udah ketemu gitu. Iya. Sebenarnya gitu aja sih. Nggak ada konsep apa. Ya gitu aja, nyari happy aja. Tapi nggak, ternyata sampai sekarang. Jadi 2010 sampai sekarang 10 tahun jadinya udah 10 tahun jadinya. Bisnis iseng-iseng yang menguntungkan. Cuk. Mantap. Jadi memang sendiri nih membangun Mix Denimnya sendiri apa? Dulu sendiri. Kemudian kan dulu saya mulai Mix Denim itu 2010 baru masuk SMA. Jadi agak sibuk dulu kan saya senang olahraga gitu. Sekarang senang, maksudnya dulu kegiatan olahraga lebih intens. Jadi kayak misalkan ada kompetisi ini kita harus sering latihan. Cuma jadinya bisnisnya yang awal-awal gitu nggak bisa di maintenance bagus gitu. Setahun aja waktu itu, jadi 2012 kalau nggak salah. Jadi kan 2010 saya brand lain, 2011 itu udah mulai Mix Denim. Nah 2012 saya mau coba ngajak teman gitu. Adalah teman dekat di rumah. Akhirnya berdua saya minta bantuan, dia oke juga. Kemudian saya sendiri lagi setelah beberapa bulannya gitu, nggak sampai setahun sih, mungkin hampir setahun. Cuma karena dia keluar negeri gitu. Makanya saya sendiri, cuma dari awal sendiri gitu. Awal sendiri sebenarnya bagus juga kalau ada partner tuh bagus. Sharing, tukar pikiran, tapi ya nggak apa-apa, dia sudah memilih lebih, jalan lebih baik daripada di sini gelantak-gelontok. Saya nggak jadi kerjaan. Temen saya juga ada seperti itu. Ada ya? Iya, 4 tahun bersama, akhirnya memilih jalan sendiri-sendiri. Jangan, kalau kayak gitu nggak bisa. Itu tolong Anda sadar diri Anda ya. Tolong Anda nih sadar. Kalau nggak salah yang punya Puja Pilar tadi tuh. Oh ya, tolong Puja Pilar support saya dan Putu. Tolong 1 malam saja. 1 malam aja. Tolong. Jadi teman-teman yang nggak tahu ya, sebenarnya saya ini udah temenan sama dia udah lama banget gitu loh. Dulu SD tuh dia setiap pulang sekolah pasti dicari, ayo cari es buah gitu. Dia tukang cari es buah gratis gitu loh. Mungkin teman-teman yang nonton ini teman-teman SD pasti tahu lah siapa dagang es buah di SD. SD 4 ya saya. Tolong Pak Nastrom, ini calon mantunya tidak jadi. Anak Anda sangat bodoh.
Ini mantu cager Anda tinggalkan. Aduh, tolong. Nah, tadi kan di awal saya buka nih ngomongin tentang mix denim dan MD street food. Jadi kan dari tahun sekian nih udah bikin clothing. Kenapa akhirnya ke kuliner gitu? Awalnya kenapa di kuliner? Soalnya sempat jenuh juga di clothing kan, karena nggak tahu apa istilahnya skill lain lagi gitu loh. Kalau saya di apa namanya di hidup ini gitulah istilahnya lebih bagus perbanyak skill ketimbang perbanyak uang. Karena menurut saya skill itu lebih penting daripada kalian punya uang. Uang tuh bisa habis itu walaupun setruk kalian punya. Kalau kalian nggak punya skill untuk mempertahankan itu pasti habis gitu. Pada akhirnya orang yang akan bertahan di kehidupan ini adalah orang yang banyak punya skill, bukan orang banyak punya uang. Tapi kalau kalian punya skill dan punya uang, bener-bener kalian nggak ada. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak teman-teman saya yang kaya, istilahnya seperti itu, yang bercukupan, dia nggak bisa menggunakan hal tersebut dengan baik gitu loh. Sedangkan sebenarnya peluang banyak sekali gitu. Nah itulah kenapa apa namanya ke kuliner kemarin, karena terus terang karena adik sebenarnya dulu adik kan karena dia gini kuliner, istilahnya dia lebih senang kesana gitulah. Daripada nanti kalau dia sudah tingkatan ini ketimbang nggak ada yang dilakuin gitu, maunya rencana barang-barang buat itu, cuma pada akhirnya saya sendiri. Cuma ibu negara bantuin gitu. Ibu negara. Dan akhirnya coba-coba nggak pernah masak sih, sering masak air, masak mie. Cuma ya masak kayak gitu enggak. Jadi kalian nih harus gini ya. Kalian kalau misalkan buat usaha, jangan pikir uangnya duluan. Kalian harus punya. Sebenarnya hal yang paling penting itulah ide nomor satu. Ide nomor satu. Kalau kalian punya ide, kedua ada kalian punya namanya itu keberanian. Ide dulu, keberanian. Kalian punya ide tapi kalian nggak berani untuk memulai, ya sama aja. Gitu loh. Terlepas itu nanti jadi seperti apa, entah kalian bakal lanjut tuh atau istilahnya gagal gitu, nggak masalah. Ketimbang kalian nggak coba. Nanti misalkan kalian nggak coba, atau teman duluan coba, iya dia berhasil. Aku yang dulu kemarin belum mau coba, kenapa nggak jadi? Biar nggak kayak gitu. Penyesalan. Biar nggak apa namanya omongan itu keluar gitu. Makanya saya mau coba gini aja, kemarin belajar masak segala macam. Ya nggak jago gitu, cuma bisa. Jadi beda jago sama bisa ya teman-teman semua ya. Kalau bisa ya sekedar bisa gitu. Cuma kalau jago kalian udah expert di bidang itu. Nah akhirnya karena kebetulan ibu negara juga pariwisata, dia pintar juga masak gitu loh. Ya untuk iseng-iseng akhirnya jalan juga gitu. Tapi akhirnya ya juga gara-gara si Konoha ini. Nah gitu. Konoha. Cuma jadi gini ya, kalau kalian selalu pingin sesuatu, selalu pingin besar, pingin ini, jangan terlalu, karena ekspektasi nggak terlalu apa namanya bisa kalian tebak gitu loh. Kalian tahu-tahu udah gini-gini ternyata masalah kurang gitu. Jangan terlalu berharap gitulah istilahnya ya, ketimbang kalian nggak berbuat sama sekali gitu. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nice. Ini kan saya tahu nih. Putu atau Pandai atau Mudita, Pandai Putu Mudita ini kan tamat kuliah kan enggak. Maksud saya enggak kerja, langsung kan buka usaha ini. Jadi untuk teman-teman di rumah nih, biar kalian tahu aja, kalian itu bisa kok buka usaha itu tanpa pengalaman, betul apa tidak? Benar. Silahkan dijelaskan. Jadi gini guys ya, kalau kalian pingin punya usaha, kalian harus suka dulu sama bidang itu. Jujur saya dulu kenapa pilih clothing, saya juga nggak tahu kenapa. Karena memang pada saat itu saya memang suka jualan. Kalau teman-teman SD ingat mungkin ya, kalau sama trainer atau dulu saya jualan nil kuat
di iya, SD. iya, iya, Saya iya. bawa dari sini, saya jualan. Saya juga dulu jualan mainan di SD. Saya jualan apa lagi ya? Intinya saya suka jualan. Cuma pada saat tahun itu yang lagi naiknya clothing gitu. Kalau yang pada saat itu narkoba, mungkin saya jualan narkoba. Tolong bansos. Kok bansos? Gitu. Iya. Jadi iya, bisnis iya. itu kalian jangan selalu berpikir kalian nggak bisa ngelakuin itu. Ada dua pilihan, kalian mau belajar atau kalian sudah suka sama hal itu. Kalau kalian suka sama hal itu lebih gampang karena kalian tahu arahnya kemana. Timbang kalian harus belajar karena perlu proses. Itu. Nah itu dia kalau bisnis tanpa pengalaman awalnya memang, tapi setelah itu kalian harus belajar. Jadi kalau kalian nggak belajar, jadinya stuck segitu aja. Bukan dalam arti bisnis tidak berkembang, cuma kalau mindset kalian tidak berkembang, beda ceritanya. Kalau bisnis berkembang itu masalah modal ya. Kalau saya pribadi itu masalah modal. Karena jujur pribadi saya bukan di kalangan keluarga yang punya. Karena menurut saya kalau di kehidupan ini saya cukup aja udah senang gitu. Karena kalau terlalu kita nggak, kayak saya bilang tadi, berharap kita istilahnya kita gimana ya, mau kaya gitu loh. Ya istilahnya saya nggak sana. Saya lebih ke pilihan untuk cukup aja, cukup kesini lah, cukup beli ini ya. Iya. Kayak gitulah. Oke. Mantap itu. Kalian harus berani mencoba. Intinya itu seperti itu gitu loh. Walaupun kalian tidak punya apa-apa, tapi kalian berani mencoba. Ini ngomong-ngomong nih, saya kan buat YouTube nih, tapi bukan di akun saya. Tapi Anda juga buat akun YouTube. Semua rezeki Anda ambil, Cok. Ini ketua pemilik Mix Denim ini, semuanya diambil ini. Jadi kalian bisa nanti lihat di mana akun YouTube-nya. Akunnya akun di sini apa akun saya? YouTube Akun saya. Anda, masa akun ini. Jadi gini saya, kenapa saya buat YouTube itu ya memang nggak ada kerjaan gitu loh, nggak ada kerjaan. Ya kalau bisa saya bilang, saya punya 4 kegiatan biasanya ya, 4 kegiatan bidang usaha lah. Saya ada produksi juga, terus terima order gitu juga ada. Toko ini sama street food. Oke. Nah tapi semuanya udah nggak ada kerjaan dari bulan Februari kemarin gitu. Karena Makanya- Konoha ini. Karena Konoha ini. Oke. Gitu. Kenapa saya ambil YouTube? Terus terang saya tuh nggak, semakin saya menua gitu istilahnya ya, semakin jarang bergaul gitu loh. Saya banyak sekali punya teman tapi bergaulnya sedikit. Jadinya ya kurang menghibur diri aja gitu. Dan memang lebih sering hampir 20 jam hampir lah. Saya nggak ngomong sama orang banyak gitu loh. Mungkin sekarang kalian lihat rame di sini di toko gitu, tapi setiap harinya saya sendiri. Jangan dikasih gini ya, efek sedih gitu. Gitu. Makanya saya buat YouTube. Oke. Cuma ya awal ya YouTube ya gitulah, karena si yang punya konten ini yang di sini yang tayang ini lebih pro lah, lebih duluan. Jadi jangan lihat YouTube itu selalu dari subs dan view, tapi lihatlah dari progresnya. Ini Gitu. benar tuh. Dari kalian kameranya pakai HP, terus ya dari sekarang berubah jadi pakai kamera apalah istilahnya. Terus gimana lah progresnya dia. Jangan lihat dari view-nya. Kalau kalian mau view prank gini aja, maling cawat aja, pasti banyak yang tukar cawat ibumu sama bapakmu, Cok. gitu. Oke. Jadi apa sih maksudnya? Kontennya tuh apa sih sebenarnya? Tadi kan yang banyak nih saya dengar kontennya game gitu aja nih. Jadi saya nanya penjelasannya dari Anda dulu. Apa sih konten? Jadi awal sebenarnya saya mau buat YouTube itu adalah sharing tuh. Teman-teman pasti juga lebih suka menonton yang seperti seumuran saya ketimbang main game. Karena
ya ngapain juga nonton orang nonton game, kecuali lebih umurnya lebih rendah daripada enggak rendah ya, lebih kecil daripada saya 25 ke bawah lah. Tapi ada yang 25 ke atas juga nonton, cuma kan tidak mayoritas seperti itu gitu loh. Maunya sharing tentang usaha, tentang istilahnya apalah pokoknya tentang seputaran itu, apa kegiatan saya gitu. Ada vlog-vlog juga kayak proses sablon gimana, proses pembuatan baju gimana, terus kalian istilahnya ya tips-tips lah, saya maunya seperti itu. Cuma kondisi yang memungkinkan kemarin gitu. Jadi akhirnya karena saya suka main game juga, tapi saya bukan gamer ya guys. Kalau saya suka main game, makanya saya coba kenapa sih nggak mulai main game aja dulu yang paling gampang lah, paling di rumah kita bisa kan main game di mana di mobile atau apa. Dan sebulan ini full semua game gitu. Gitu. Makanya banyak yang bilang kalau saya tuh YouTuber game. Beda ya guys ya, kalau YouTuber game tuh kalian menghabiskan waktu hampir seharian main game tok gitu loh. Kalau kalian suka main game ya nggak kayak gitu loh. Kalian punya kegiatan yang lain segala macam. Kalau emang kalian gamer, disuruh makan pun kalian makan sambil main game gitu loh. Itu jangan disamain. Cuma banyak yang bilang kalau saya tuh seperti itu, tapi nggak juga. Cuma kalau kalian nganggapnya gitu ya nggak apa-apa. Berarti saya masuk ke ruang pikiran kalian kalau saya tuh main game. Gitu loh. Cuma ada beberapa kemarin yang main game. Kayak saya kemarin main game PS2 lagi kan. Itulah istilahnya main yang lama-lama. Teman-teman beberapa ya nggak banyak gitulah, sekitar 3-4 orang. Nanya dia pingin main lagi sampai ada yang beli PS2 lagi. Jadinya kan istilahnya itulah yang buat saya semangat. Walaupun sebenarnya dia kalau nggak nonton setiap hari atau dia nggak ngecek YouTube saya setiap hari nggak apa-apa. Cuma notice yang kecil-kecil itu saya jadinya semangat. Oh ternyata ada yang ngeliat ini, ada yang kayak gini. Jadinya banyak soal yang pertama kali saya buat video YouTube, kenapa nggak main game ini, kenapa nggak main gitu, kenapa nggak main Mobile Legends, kenapa nggak main PUBG. Karena saya nggak mau dicap jadi gamernya itu gitu loh, dari sebuah game itu. Misalkan gamernya PUBG, gamernya Mobile Legends, nggak mau. Karena saya suka main game apa saya mainin gitu. Jadi nggak di satu tipe aja. Karena saya tipikalnya memang senang main game, tapi nggak banyak game saya mainin gitu. Gitu loh. Jadi cuma nanti bakal ada masak juga. Nanti bakal ada ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Nanti juga dia bakal saya ajak gini teman-teman semua seru-seruan gitu. Karena saya dulu berpikir gini teman. Mungkin istilahnya teman-teman semua juga berpikir, bukan saya aja, kalau seseorang yang bisa sharing itulah seseorang yang maksudnya sudah berkompeten di bidang itu. Dalam arti bukan berkompeten aja, tapi dia seperti public figure atau dia memang expert lah, misalnya dia profesor atau dia dosen segala macam, bukan orang yang biasa. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalian coba lihat di YouTube ada tutorial masak, tutorial buat video ini. Dia backgroundnya pasti bukan background orang-orang gitu. Tapi dia yang paling penting adalah sharingnya. Yes. Kita juga nonton kan. Nah dulu saya berpikir saya harus jadi orang terkenal dulu. Saya dulu harus jadi orang yang berpengaruh dulu. Baru saya mau sharing. Kalau dulu saya kayak gitu berpikir. Tapi setelah saya punya YouTube, banyak yang nanya ke saya. Bahkan sebelum maksudnya sebelum ada corona ini sebelumnya, banyak yang kayak Unut, Poltek, terus kampus-kampus mana lagi ya, di Denpasar ada yang jadiin saya narasumber kalau kayak bisnis muda atau peluang usaha muda gitu. Itu terakhir itu waktu sebelum pindah ke sini itu terakhir saya ingat banget itu udah ke-10 kalinya. Dan ini bukan pencapaian apa-apa, enggak sih, cuma ya itu juga berdasarkan teman-teman juga yang nyaranin ke inilah coba kesini aja. Dan saya bilang juga ke mereka itu saya bukan pengusaha yang sukses, saya bukan pengusaha yang jadi kaya. Cuma saya punya pengalaman yang bisa saya sharing. Karena
saya selalu bilang sih banyak pengusaha yang lebih baik daripada saya. Kalau kalian memilih saya, terima kasih banyak. Saya akan ngasih info, ngasih sharing sesuatu yang saya bisa kasih kalian gitu, kalian yang butuhin. Makanya itulah saya mikir dulu kenapa saya bisa sharing dan saya stop karena saya punya pemikiran itu dan baru buat itu pikiran lagi. Oh iya ya. Saya aja cari tutorial buat ini juga di YouTube kan. Iya. Dan itu view-nya juga pasti banyak orang yang cari gitu loh, ketimbang kalian main game karena main game banyak banget gitu loh. Sedangkan gitu. Iya. Nah, itu juga tutorial. Ya itulah banyak nanti karena lebih ke menghibur aja sih. Tapi nggak ada prank teman-teman. Jangan ngeprank. Jangan ngeprank. Itu teman saya 4 tahun di prank sama pacarnya. Diselesaikan sampai sekarang tidak balik teman saya. Bangsa. Oke. Jadi ini terakhirnya. Jadi misalnya nih teman-teman yang di luar Bali ataupun masih di Bali pengen pengen belanja di Mix Denim tuh di mana aja sih? Tokonya di mana aja? Apakah ada toko online-nya kah? Apanya? Kalau gitu biasanya kalau saya sebenarnya untuk yang luar Bali, biasanya saya di event luar Bali biasanya. Cuma lagi kondisi ini paling sih kalian tahu lah, izin nggak mungkin dikasih seperti itu. Jadi biasanya online ya via Instagram aja, Mix Denim Official. Kalau mau lihat katalognya silakan di Mix Denim Store aja. Gitu. Cuma bisa juga dari sana. Kalau marketplace ada Shopee, cuma nggak tahu Shopee sering blokir produk saya, nggak ngerti ya. Makanya saya jadi malas untuk upload di sana gitu. Cuma nggak ngerti juga kenapa diblokir, nggak ngerti apa gara-gara namanya isi denim mungkin saya nggak jualan denim. Bisa jadi mungkin ya karena teman-teman yang lain yang gitu nggak ada diblokir gininya. Diblokir dalam artian nggak maksudnya nggak dihapus langsung ya, cuma diarsipkan gitu. Nggak ngerti ya gimana pokoknya, makanya saya jarang banget. Saya juga ada web mixdenimbali.com, tapi kalau itu belum di-update untuk bisa belanja di sana, cuma udah progres gitu, nanti bakal di-publish juga. Itu aja sih, Instagram sama itu. Facebook cuma ngalurin aja. Kalau MD Street Food-nya? Kalau MD Street Food masih di MD Street Food Bali itu dia di sana. Oke, bisa dipesan di sana langsung. Kalau sekarang jualannya ada lah, nanti kalian bisa cek aja. Cuma yang lebih lengkap menunya ya enggak, gitu. Cuma yang bisa dijual aja. Pokoknya nanti saya akan tulis di linknya nanti di link di bio. Deskripsi. Cok. Gitu. YouTuber bangsa. Deskripsi. Saya tulis di deskripsi. Jadi Apa tadi? Description. Cok. Jadi itu bincang-bincang saya dengan Pandey Putu Mudita dari Mix Denim Bali. Jadi kalian bisa subscribe. Jangan di-subscribe ya, report. Apa BO. Jadi subscribe YouTube-nya dan follow Mix Denim. Nanti ada di linknya. Habis itu ada MD Street Food. Jadi terima kasih Putu. Terima kasih banyak. Waktunya. Kita nggak boleh salaman sebenarnya. Oh iya. Tadi harusnya pakai siku. Oh iya, siku men. Salam corona. Salam. Assalamualaikum corona. Oke, ciao Konti. Peace.